Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau PPKMHDI meluncing program KMHDI Mengajar yang bertempat di Aula Auditorium Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. KMHDI Mengajar merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pengajaran kepada anak-anak atau masyarakat umum perihal materi umum ataupun agama demi mencerdaskan kehidupan bangsa guna mencapai generasi emas di tahun 2045. Bertempat di Aula Auditorium Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau PPKMHDI melaunching program KMHDI Mengajar. KMHDI Mengajar menjadi program nasional yang rutin dilaksanakan sejak tahun 2017. KMHDI pada tahun 2024 ini mengusung tema mewujudkan pendidikan yang inklusif yang akan dilaksanakan serentak di 50 kota atau kabupaten di 22 provinsi. Sekretaris Kemen PPA Titi Eko Rahayu dalam keterangannya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 serta menyampaikan bahwa program KMHDI Mengajar adalah sebuah inovasi yang sangat diperlukan di dalam dunia pendidikan. Menurutnya, peluncuran program yang inovatif dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Titi Eko Rahayu juga meminta agar muatan pendidikan perlindungan perempuan dan anak masuk di dalam kurikulum KMHDI Mengajar. Jalan dengan perjuangan Kementerian PPPA ini untuk memberikan akses yang adil dan setara dalam mengakses pendidikan, kan? Dan makanya tadi juga dalam pesan Menteri bahwa muatan dari perlindungan perempuan dan anak, khususnya perlindungan anak, kalau bisa juga masuk dalam muatan KMHDI Mengajar ini. Khususnya bagaimana menciptakan sebuah pendidikan yang ramah terhadap anak, yang menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak. Jadi selain 6 kami juga menginginkan terkait dengan perlindungan anak. Baik, kira-kira stimulus apa yang diharapkan dari Kementerian PPPA terkait dengan KMHDI? KMHDI Mengajar ini. Iya, tentunya kami akan memberikan input ya terkait dengan bagaimana memastikan akses pendidikan yang setara dan komunikasi jalan dalam perjuangan akses pendidikan yang setara dan inklusif untuk semua anak. Kita tidak usah melihat agamanya apa, punya apa gitu ya, tapi ini adalah perjuangan kita bersama untuk melakukan sinergi kolaborasi untuk mewujudkan pemenuhan hak anak atas pendidikan. Sementara itu, Dirjen Bimas Hindu Inengah Dwija mengatakan sangat mengapresiasi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Menurutnya KMHDI Mengajar akan terus berkolaborasi dengan Dirjen Bimas Hindu. Ya, kalau saya selaku Dirjen kan sangat apresiasi ya, karena anak-anak kita masih punya semangat untuk membangun kecerdasan anak-anak bangsa ini. Jadi ternyata kan belajar ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang, tidak mengenal batas usia, bahkan status usia. Seluruh anak bangsa harus wajib kita berikan pencerahan agar mereka memiliki masa depan yang pasti. Yang kedua, karena ini adalah kalau kami sudah merancang semuanya, jadi mungkin nanti ke depan kita bisa kolaborasi bahwa program-program mungkin terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting dan Ketua PPKMHDI Wayan Darmawan mengatakan, melalui program KMHDI Mengajar, mencoba untuk hadir, khususnya di daerah tertinggal, terbelakang, dan terluar. 2024 ini mengambil tema pendidikan yang inklusif, artinya bahwa pendidikan yang merata. Kalau kita lihat persoalan pendidikan kan sangat kompleks. Ada segmentasi khusus yang bisa kita ambil bagian, ambil peran di sana. Salah satunya adalah distribusi informasi dan dukungan semangat bagi anak-anak, bagi siswa kita yang ada di pelosok-pelosok, yang informasinya terbatas, yang semangatnya, yang lingkungannya juga tidak mendukung. Nah, kehadiran KMHDI melalui program KMHDI Mengajar, kita berharap mereka mendapat suntikan semangat, mendapat dukungan dan informasi yang cukup, sehingga gairahnya dalam menuntut ilmu, gairahnya dalam mencapai mimpi dan cita-citanya dapat terus tumbuh dan berkembang begitu. Sehingga ke depan
dalam menuju visi Indonesia Emas ini dapat realisasi. Kemudian yang kedua, KMHDI juga mendorong kader-kader kita, mahasiswa, untuk aktif dan peduli terhadap lingkungannya. Jadi persoalan-persoalan di lingkungan sekitar itu harus dapat dilihat, dianalisis, dan disikapi. Jadi sekecil apapun mahasiswa harus berkontribusi bagi kemajuan bangsa kita. Karena generasi milenial, generasi Gen Z ini adalah harapan bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Oke, tapi ini Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.